Salam Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sangat senang kembali dapat bersua, bertemu dengan saudara yang hebat-hebat dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Maroke. Demikian juga saudara yang ada di luar negeri. Saya berdoa minyak yang baru tercurah mengurapi saudara semua, sehingga dimampukan untuk memahami topik yang akan dibahas ini. Amin. Barangkali saudara atau sanak keluarga saudara mengalami berbagai masalah. Barangkali juga tetangga atau teman sekerja saudara. Terlepas dari siapapun yang menghadapi masalah tersebut, yang jelas dalam kehidupan orang tersebut seringkali terjadi hal-hal yang menyebabkan kekecewaan, frustrasi, bahkan kesedihan yang amat mendalam. Begitulah orang tersebut acap kali menghadapi berbagai musibah. Namun di lain pihak, di antara sahabat saudara, pasti terdapat juga orang-orang atau keluarga yang latar belakang dan status sosialnya kurang lebih sama dengan orang-orang yang disebutkan di awal tadi. Ajaibnya, kehidupan mereka selalu berjalan mulus dan baik-baik saja. Mereka itu seolah-olah tidak pernah mendapatkan hambatan hidup. Mereka sangat beruntung. Mengapa demikian? Saudara, di balik setiap cerita ketidakberuntungan atau kisah keberhasilan, sebagaimana saya sampaikan tadi, hal tersebut sebenarnya terkait dengan dua macam kekuatan atau pengaruh yang tidak kelihatan, yaitu bersumber dari kerajaan terang dan bersumber dari kerajaan kegelapan. Namun, sangat menentukan perjalanan kehidupan manusia. Pengaruh yang satu bekerja untuk kebaikan, dan yang lainnya mendatangkan malapetaka. Dalam Alkitab, pengaruh-pengaruh atau ketentuan-ketentuan yang tidak terlihat oleh mata itu disebut sebagai berkat dan kutuk. Selain itu, Alkitab juga menjelaskan cara yang harus ditempuh dalam menghadapi pengaruh-pengaruh atau kekuatan yang tidak kelihatan itu, supaya saudara dapat memperoleh manfaat dan pengaruh yang baik, dan menolak serta melindungi diri terhadap pengaruh yang mendatangkan celaka tersebut. Setelah saudara paham apa yang dikatakan Alkitab tentang berkat dan kutuk tersebut, serta cara kerja kedua kekuatan atau pengaruh tersebut, saudara akan mulai dapat melihat kehidupan ini dari sudut pandang baru yang dapat benar-benar mengubah sikap kehidupan pribadi saudara. Kemudian, saudara juga akan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau masalah berat yang selama ini telah menghimpit atau membuat saudara putus asa. Topik ini menjadi sangat menarik karena kaitannya dengan berbagai masalah yang kita hadapi dalam seputaran kita sehari-hari. Saya mendorong saudara untuk mengikuti paparannya sampai selesai. Namun, bagi saudara yang baru saja bergabung bersama dengan kami dan belum subscribe, silakan video ini di-subscribe dulu. Monggo, supaya saudara tidak tertinggal untuk mendapatkan video berikutnya. Saudara, topik atau tema berkat dan kutuk merupakan inti dari hubungan yang dijalin Tuhan dengan manusia. Masalah berkat dan kutuk itu dapat diumpamakan seperti batang sebuah pohon yang mempunyai banyak dahan yang menjulur ke berbagai arah yang berlainan. Apabila masalah ini dipelajari secara sistematis, selanjutnya ia akan menimbulkan beberapa pertanyaan praktis dan penting mengenai bidang-bidang lain yang juga disinggung oleh kebenaran Alkitab. Pada edisi ini, saya akan secara khusus membahas sebuah pertanyaan yang banyak diajukan. Pertanyaannya adalah, sekarang ini dapatkah manusia atas dasar iman mengalami pelepasan total dari segala kutuk dosa yang menimpa? Jika tidak mungkin, kapan dan bagaimana pelepasan yang sempurna itu akan terjadi? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, saya bersandar dengan pandangan dan ajaran seorang guru besar, Profesor Doktor Teologi asal Amerika Serikat yang bernama Derek Prince,
yang mana kompetensi dan kepakarannya tidak perlu diragukan, baik di dunia pendidikan maupun di dunia pelayanan di lapangan. Secara teori, pandangan dan pelajarannya meneguhkan pelayanan saya di ladang misi, khususnya dalam bidang okultisme. Kutuk-kutuk yang belum dihapuskan. Ketika tergantung pada kayu salib, Yesus telah memikul segala akibat mengerikan yang seharusnya menimpa umat manusia karena pemberontakan mereka terhadap Allah. Akibat-akibat tersebut terbagi dalam dua golongan, yaitu pertama, akibat-akibat yang menimpa umat manusia karena dosa awal yang dilakukan di Taman Eden. Kedua, kutuk-kutuk yang diucapkan sehubungan dengan hukum Taurat yang diturunkan lewat Nabi Musa. Di Galatia 3 ayat 13, Paulus membicarakan golongan yang kedua ini. Ia secara khusus mengatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Paulus menghubungkan hal tersebut dengan prinsip hukum Taurat, menyatakan bahwa siapapun juga jika dihukum dengan cara digantung pada sebuah tiang kayu, ia menjadi suatu kutuk, sebab dengan digantung demikian, orang yang bersangkutan itu dikutuk. Oleh karenanya, hukum Taurat yang menetapkan kutuk itu sendiri telah sekaligus membuka jalan bagi pelepasan dari kutuk itu melalui pengorbanan Kristus yang menggantikan umat manusia di kayu salib. Di pasal 4, kita menyimpulkan bahwa kutuk hukum Taurat antara lain mencakup hal-hal seperti penghinaan, kemandulan, ketidakkeberhasilan, penyakit mental dan jasmani, keretakan rumah tangga, kemiskinan, kekalahan, penindasan, kegagalan, dan hilangnya perkenanan Tuhan. Menurut pernyataan Paulus yang terlihat jelas di Galatia 3 ayat 13, kematian Kristus pada kayu salib menyediakan atau memungkinkan adanya pelepasan dari segala akibat yang timbul dari setiap pelanggaran hukum Taurat. Tetapi dalam ayat itu, Paulus tidak mencantumkan bentuk-bentuk kutuk yang didatangkan sebagai hukuman Tuhan atas Adam dan Hawa setelah mereka melanggar perintahnya di Taman Eden. Adapun kutuk-kutuk yang ada terlebih dahulu ini tercatat di Kejadian 3 ayat 16-19 dan terbagi dalam dua bagian utama. Yang pertama adalah kutuk yang diucapkan terhadap Hawa, dan yang kedua adalah kutuk yang diucapkan terhadap Adam. Kutuk yang dijatuhkan sebagai hukuman atas Hawa berhubungan dengan fungsinya yang unik sebagai seorang wanita, dan kutuk ini pun terbagi dalam dua bagian. Pertama, kelahiran anak-anak akan terjadi suatu proses yang sulit dan menyakitkan. Kedua, Hawa harus tunduk kepada otoritas suaminya dan harus bergantung kepadanya dalam memuaskan keinginan dasar kewanitaannya untuk mempunyai anak. Sedangkan kutuk yang dijatuhkan sebagai hukuman atas Adam, terutama berkaitan dengan tanggung jawab awal yang diberikan Tuhan kepadanya di Kejadian 2 ayat 15, yaitu untuk mengusahakan dan memelihara taman. Artinya, menggarap atau mengusahakan tanah. Kutuk ini terbagi dalam tiga bagian. Satu, keadaan tanah yang digarap itu, bumi maksudnya, akan mengalami suatu perubahan. Sejak waktu itu, tanah atau bumi hanya akan menghasilkan sesuatu setelah manusia bekerja keras mengelolanya dengan memeras keringat. Dua, bukti bahwa keadaan tanah itu berubah akan terlihat dalam perubahan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan yang dihasilkannya, terutama dengan tumbuhnya dua macam tanaman yang tidak produktif, duri dan onak atau rumput duri. Tiga, manusia sendiri akan mengalami kemerosotan dan kematian, dan pada akhirnya terkutuk untuk kembali lagi kepada debu tanah tempat asalnya. Meskipun ditujukan kepada Adam, bagian kutuk yang ketiga sesungguhnya juga mempengaruhi Hawa beserta keturunan mereka. Jelas bahwa kutuk-kutuk yang diucapkan pada waktu itu juga mempunyai dampak atas bumi ini.
Hal ini memang masuk akal karena terdapat hubungan yang demikian erat antara Adam dan alam lingkungannya. Hal ini dapat dilihat dari perkataan dalam bahasa Ibrani untuk bumi, yaitu Adamah. Adam sendiri terbuat dari tanah. Tuhan menganggapnya bertanggung jawab juga untuk memelihara dan menjaga keadaan bumi ini. Selain itu, ada suatu kutuk istimewa yang diucapkan atas ular. Kutuk tersebut menjadikan ular berbeda dari segala makhluk hewan lainnya sejak waktu itu. Di Pengkhotbah 1 ayat 2 dan Roma 8 ayat 20, keadaan bumi dan penduduknya yang disebabkan oleh kutuk-kutuk ini digambarkan dengan sebuah kata, kesia-siaan. Pelepasan dari kutuk hukum Taurat yang disebutkan Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 13 itu tidak mencakup kutuk-kutuk yang diuraikan di atas. Kutuk-kutuk yang baru saja diuraikan ini merupakan akibat dari pemberontakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Pada waktu itu belum ada suatu sistem atau perangkat hukum yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Sehingga tentu saja belum ada kutuk yang dijatuhkan atas pelanggarannya. Di Roma 5 ayat 13 sampai 14 Paulus berkata, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Selama periode dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, umat manusia belum mempunyai suatu sistem atau perangkat hukum yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Tetapi semua manusia tetap menanggung segala akibat dari kutuk yang dijatuhkan atas Adam dan Hawa. Dan setiap manusia harus membayar upah dosanya. Awal dari periode hukum Taurat ini disebutkan dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-17. Di sana dikatakan, hukum Taurat diberikan oleh Musa. Pemberian hukum Taurat disertai dengan disampaikannya suatu daftar panjang yang terdiri dari berbagai kutuk. Kutuk-kutuk tersebut ditujukan bagi semua orang yang berada di bawah hukum Taurat, namun gagal menjalankannya. Itulah kutuk-kutuk yang terutama dicatat dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai 68. Secara kolektif kutuk-kutuk itu disebut kutuk hukum Taurat. Ketika Paulus berkata dalam Galatia 3 ayat 13 bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, kutuk-kutuk itulah yang dimaksudkannya. Lalu bagaimana dengan kutuk-kutuk yang dijatuhkan sebagai hukuman atas Adam dan Hawa? Apakah Allah juga menyediakan penebusan bagi kutuk-kutuk yang terdahulu itu? Dan jika iya, atas dasar apakah ia melakukan hal itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita perlu mengerti bahwa ketika ia datang ke bumi, sesungguhnya Yesus mengidentifikasikan atau menyatukan dirinya dengan orang-orang yang akan ditebusnya melalui dua cara yang berbeda. Perjanjian baru menggambarkan dua aspek yang berbeda dari identifikasi atau penyatuannya dengan manusia itu. Dan hal ini terlihat dari dua macam daftar sisilah nenek moyang Yesus yang terdapat dalam Injil. Dalam Injil Matius, sisilah nenek moyang Yesus ditelusuri kembali sampai kepada Abraham sebagai benih Abraham yang dijanjikan. Yesus telah menyatukan dirinya dengan bangsa Israel, keturunan Abraham, dan mereka ini berada di bawah hukum Taurat. Dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5, Paulus berkata bahwa Yesus dilahirkan dalam keadaan yang takluk kepada hukum Taurat, diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Tetapi dalam Injil Lukas, sisilah nenek moyang Yesus ditelusuri kembali sampai kepada Adam. Ini berarti Yesus menyatu dengan seluruh umat manusia yang dimulai dari Adam. Selama hidup di bumi, ia paling sering menggunakan gelar anak manusia bagi dirinya sendiri.
Dalam bahasa Ibrani, nama Adam itu berarti manusia. Jadi, anak manusia sebenarnya sama dengan anak Adam. Maka dengan memakai gelar ini, Yesus sesungguhnya selalu menekankan betapa ia telah menyatu dengan seluruh keturunan Adam, yaitu seluruh umat manusia. Oleh karena identifikasi atau penyatuan ini, kematian Yesus pada kayu salib sebagai korban pengganti manusia itu tidak hanya menyediakan kelepasan bagi kutuk yang ditimpahkan atas pelanggaran hukum Taurat. Kematian juga menyediakan pelepasan dari segala akibat buruk yang didatangkan atas umat manusia oleh dosa Adam yang semula. Tanpa melihat apakah mereka berada di bawah hukum Taurat atau tidak. Hal ini ditunjukkan oleh dua buah gelar atau julukan yang berbeda yang diberikan Paulus kepada Yesus dalam 1 Korintus 15. Dalam ayat 45 ia menyebut Yesus Adam yang akhir, dan di ayat 47 manusia kedua. Kedua gelar tersebut mengacu kepada kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Pada kayu salib Yesus mati sebagai Adam yang akhir. Yesus telah memikul segala akibat buruk yang menimpa seluruh umat manusia karena ketidaktaatan Adam. Ketika Yesus mati, sesungguhnya semua akibat buruk tersebut telah habis dipunahkan. Ketika Yesus dikuburkan, sesungguhnya semua itu telah dihapuskan sama sekali dari permukaan bumi untuk selama-lamanya. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit kembali dari antara orang mati sebagai manusia kedua. Dengan demikian, ia telah menjadi kepala atau sesepuh dari suatu umat manusia yang sama sekali baru, yaitu bangsa manusia, Immanuel, umat manusia Allah, suatu umat manusia ciptaan baru, yang di dalamnya manusia dan Allah telah disatukan. Saudara, semua orang yang karena iman dan keputusan mereka telah menyatu dengan Yesus dalam kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya dari kematian. Dengan sendirinya menjadi anggota baru atau warga dari umat manusia yang baru. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4, Rasul Petrus berkata mengenai mereka, Allah telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Oleh karena itu, ada dua aspek yang saling melengkapi dari penebusan atas kutuk yang disediakan melalui kematian Yesus. Sebagai keturunan Abraham yang dilahirkan dalam keadaan takluk kepada hukum Taurat, Yesus memikul semua kutuk atas pelanggaran hukum Taurat yang disebutkan dalam Ulangan 28 ayat 15-68. Sebagai Adam yang akhir, ia juga memikul segala kutuk yang dijatuhkan atas Adam dan Hawa karena ketidaktaatan mereka yang mula-mula itu. Seperti telah kita lihat, kutuk-kutuk tersebut berpengaruh pula pada keadaan bumi dan tumbuh-tumbuhan di atasnya, yang terutama sekali terlihat dari adanya dua macam tanaman yang tidak produktif, yaitu duri dan ona. Perjanjian baru memberikan suatu gambaran yang indah sekali untuk memperlihatkan bahwa Yesus bukan saja memikul kutuk-kutuk yang telah menimpa Adam dan Hawa, tetapi juga kutuk yang menimpa bumi ini. Dalam Yohanes 19 ayat 5, sang rasul mencatat peristiwa ketika Yesus dihadapkan kepada para penuduhnya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Maksudnya sang manusia dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Ungkapan manusia itu, the man dalam bahasa Inggris, merujuk kepada Yesus sebagai satu-satunya keturunan Adam yang sempurna, yang menjadi wakil tunggal seluruh umat manusia. Pada waktu yang bersamaan, apa yang dikenakan Yesus pada waktu itu menggambarkan kedua kutuk yang didatangkan Adam atas bumi ini. Mahkota yang dipakainya menggambarkan kutuk duri, sedangkan warna ungu jubahnya menggambarkan kutuk onak.
Adegan yang singkat namun menarik ini memperlihatkan Yesus sebagai Adam yang akhir, yang memikul kutuk yang telah menimpa Adam dan Hawa, maupun kutuk yang didatangkan atas bumi oleh karena perbuatan mereka. Oleh karena itu, ditinjau dari sudut manapun juga, pelepasan dan kutuk yang disediakan oleh kematian Yesus sesungguhnya bersifat paripurna dan lengkap. Penebusannya mencakup setiap kutuk yang ditimpahkan atas umat manusia, yaitu mencakup kutuk yang dijatuhkan atas Adam dan Hawa karena ketidaktaatan mereka. Penebusan itu mencakup pula kutuk yang didatangkan atas bumi ini oleh ketidaktaatan mereka. Dan ia mencakup pula semua kutuk yang selanjutnya didatangkan oleh pelanggaran terhadap hukum Musa. Tetapi selanjutnya pelajaran Alkitab memperlihatkan bahwa pelepasan yang seutuhnya dari kutuk itu akan dilaksanakan dalam beberapa tahap secara berturut-turut. Pelepasan dari kutuk hukum Taurat sudah dapat diterima pada masa sekarang ini oleh orang-orang yang dapat menerimanya dengan iman. Namun segala sesuatunya baru akan sempurna pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya kelak. Pada waktu itu pula lah semua orang yang diangkat untuk bertemu dengan Tuhan akhirnya dan untuk selama-lamanya akan terlepas dari kutuk Adam itu. Saudara, kalau kita mau masuk lagi lebih dalam dan melihat apa yang dicatat dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21, Paulus menggambarkan perubahan yang akan terjadi pada tubuh setiap orang percaya pada waktu itu. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang panah ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Di sini Paulus memperbandingkan dua macam tubuh. Tubuh kita yang panah ini dan tubuhnya, yaitu tubuh Kristus yang mulia itu. Bila diterjemahkan secara harfiah, semestinya ayat itu berbunyi, tubuh kehinaan kita dan tubuh kemuliaannya. Memang kutuk yang ditimpahkan atas Adam membuat dia dan keturunannya terkurung dan terpenjara dalam suatu tubuh kehinaan. Tubuh itu terus-menerus mengingatkan manusia akan keadaan yang berdosa. Semenjak saat kita dilahirkan, tubuh ini terus-menerus mengalami kemunduran dan kemerosotan. Dan sangat bergantung kepada banyak faktor luar untuk dapat hidup terus dalam keadaan baik dan sehat. Melalui sedikit kemewahan dan dengan berpoya-poya, kita mungkin dapat sejenak melupakan kelemahan yang terdapat dalam keberadaan kita. Tetapi beberapa saat kemudian kita dihadapkan kembali kepada keterbatasan tubuh kita yang sungguh hina ini. Boleh saja kita menggunakan pakaian yang paling bagus dan mahal. Tetapi begitu kita harus melakukan sesuatu pekerjaan dengan tubuh ini, bau keringat yang keluar akan segera mengingatkan kita bahwa kita masih berada dalam sebuah tubuh kehinaan. Atau kita mungkin mencoba mengenyangkan perut dengan makanan dan minuman yang paling lezat. Tetapi setelah beberapa jam, kita akan terpaksa mengeluarkan semua itu lagi dari kandungan air kencing dan kandungan pencernaan kita. Dan hal yang terakhir ini tidak menimbulkan sedikit pun kebanggaan pada diri kita. Bagi semua orang yang telah menerima penebusan yang disediakan oleh Kristus, semua hal yang bersifat hina yang terdapat pada tubuh yang sekarang ini akan diubahkan. Tidak secara bertahap atau sedikit demi sedikit, melainkan serentak pada satu saat yang singkat namun penuh kemuliaan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53, Paulus menggambarkan perubahan yang ajaib dan supranatural itu. Di sana dikatakan demikian. Dengar baik saudara, ini sangat penting sekali bagi kita semuanya. Di sana dikatakan, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah.
Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Haleluya. Dalam 1 Korintus 15, secara keseluruhan Paulus menunjukkan 5 perubahan yang akan terjadi pada tubuh setiap orang percaya pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. 1. Dari dapat binasa menjadi tidak dapat binasa. 2. Dari dapat mati menjadi tidak dapat mati. Ketiga, dari kehinaan kepada kemuliaan. Keempat, dari kelemahan kepada kuasa. Kelima, dari alami, natural, kedadingan menjadi supra alami atau supernatural. Kelima, hal negatif di atas merupakan akibat dari kutuk Adam yang mula-mula. Pelepasan yang seutuhnya dari semua itu akan terlebih dahulu dialami oleh orang-orang percaya yang terangkat untuk bertemu dengan Kristus pada saat ia kembali. Dalam Yakobus 1 ayat 18, mereka ini digambarkan sebagai anak sulung di antara semua ciptaannya. Perubahan yang akan mereka alami merupakan suatu jaminan mengenai kepastian penebusan yang pada akhirnya akan juga dialami oleh seluruh ciptaan Allah. Haleluya. Pada masa sesudah itu, bagi penduduk bumi yang masih tersisa, pemerintahan milenium atau pemerintahan 1000 tahun Kristus yang adil dan suci akan banyak mengurangi. Namun, belum sepenuhnya menghapuskan kutuk hukum Taurat itu. Umur manusia akan menjadi jauh lebih panjang, tetapi kutuk Adam akan tetap ada. Demikian juga bumi ini. Dan seluruh hewan akan mengalami suatu masa kesuburan dan kehidupan yang tidak pernah dialaminya semenjak kejatuhan manusia dalam dosa. Namun, kesia-siaan masih belum hilang sepenuhnya. Penghapusan yang terakhir dan sepenuhnya dari setiap kutuk baru akan terjadi pada masa langit yang baru dan bumi yang baru. Saya ulangi kembali, saudara. Ya, saya ulangi kembali. Dengarkan baik-baik supaya kita paham semuanya. Penghapusan yang terakhir dan sepenuhnya dari setiap kutuk baru akan terjadi pada masa langit yang baru dan bumi yang baru. Sebagaimana dicatat di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-13. Amin. Semua ini merupakan hasil yang dicapai melalui pertukaran yang dilakukan pada kayu salib. Jika Yesus menjadi suatu kutuk untuk dapat menghapuskan segala kutuk yang menimpa umat manusia dan seluruh ciptaan Tuhan karena ketidaktaatan manusia. Di dalam Wahyu 22 ayat 3, penghapusan kutuk yang seutuhnya diungkapkan dalam sebuah kalimat yang singkat namun mencakup semuanya, yakni maka tidak akan ada lagi laknat atau kutuk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Oh, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan tak henti-hentinya. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang peduli dengan kami, Allah yang terus memperlengkapi kami Tuhan dengan firman-Mu, sehingga Engkau menyingkapkan rahasia kerajaan surga-Mu ya Allah. Hari ini Engkau mengajar kami melalui hamba-Mu tentang kutuk. Terima kasih untuk itu semua ya Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan apa yang boleh kami dengar baru saja ini, itu kembali akan membuat kami semakin paham dan mengerti bahwasanya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sendiri yang telah menebus segala kutuk-kutuk yang kami alami selama ini. Oleh karena Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau baik ya Allah. Karena Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Pada saat ini juga hamba berdoa secara khusus buat sahabat-sahabat hamba-Mu Tuhan yang sedang mendengarkan khotbah ini. Bila Bapa, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, itu semuanya boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda, dan itu boleh menyenangkan hati-Mu untuk menjadi dupa yang harum. Terima kasih Bapa. Mereka yang tengah sakit Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa biarlah kiranya kuasa pilu-pilu Kristus kembali tercurah atas mereka untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit sehingga terbebas dari segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat dari segala ikatan dari kuasa-kuasa kegelapan oleh kuasa darah Yesus dibebaskan.
bebas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa melawat kami, mengajar kami, menuntun kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara, dari Medan kembali saya mengucapkan salam sejahtera, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.